Halo netizen, ini adalah Mitsubishi Pajero Sport generasi ketiga dan ini adalah yang versi CBU varian Dakar 4x2 ya. Jadi waktu awal-awal generasi ketiga dari Pajero Sport masuk ke Indonesia ini, dia masih berstatus CBU dari Thailand, jadi belum dirakit secara CKD di Indonesia. Sedangkan yang versi 2017 pertengahan ke atas itu udah dirakit di pabrik yang baru di daerah Cikarang ya. Nah ini adalah yang masih varian dari Thailand. Nah mobil ini lagi dijual nih di showroom Bendi 21 Cinere. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya seperti ini, dia kunci Mitsubishi Smart Key pada umumnya yang sering dibilang sebagai KOS ya, keyless operating system. Dia ada tombol lock dan unlock. Dia juga ada fitur smart entry-nya ya, jadi cukup tekan tombol yang ada di handle ini untuk kunci atau membuka. Spion juga akan melipat secara otomatis dan kalau dibuka dia akan otomatis membuka. Oke, kita masuk aja. Dan untuk interior, untuk yang varian Dakar ini dia mayoritasnya dia berwarna hitam ya, jadi joknya warna hitam, dashboard warna hitam, dan dia juga sudah dilapis kulit. Untuk pengaturan jok pengemudi di varian Dakar sudah ada pengaturan yang elektrik, bisa buat naik turun bagian depan dan bagian belakangnya, buat ngubah senderannya. Tapi untuk yang jok penumpang depan itu masih manual ya. Untuk masuknya juga gampang karena di pilar A ini udah dikasih pegangan tangan dan tinggal kita injak aja footstep yang ada di samping mobil untuk memudahkan kita masuk mobil. Dan untuk nyalain mesinnya cukup kita kantongin kunci atau kita taruh di interior, kita injak pedal rem dan tekan start stop engine button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala. Pas banget ya suara mesin dieselnya. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 yang CBU ya. Nah, untuk interior dari Dakar generasi ketiga ini juga jauh lebih menarik dibandingin generasi sebelumnya, apalagi dengan dashboard yang dia modelnya tuh high console, jadinya nggak seberasa agrikultur seperti generasi sebelumnya yang masih mirip-mirip sama dashboardnya Mitsubishi Triton, yaitu saudara pickupnya dari Pajero Sport. Dan untuk setirnya ini juga keren banget ya, karena dia tuh modelnya 4 palang yang ada aksen dynamic shieldnya, jadi sama seperti mukanya dia ada bahasa desain dari Mitsubishi. Dia sudah dilapis kulit dan pengaturannya juga lengkap, bisa tilt dan bisa teleskopik. Terus di bagian sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, cuma buat volume, ganti track dan ganti source, that's it. Dan nggak ada tombol ini ya, pengaturan untuk angkat tutup telepon atau voice command kayak di versi luar gitu ya. Dan untuk yang versi 4x4 dia ada tombol kamera di bagian sini untuk melihat kamera 360 derajatnya. Di bagian tengah ada klakson sama airbag. Di sebelah kanan untuk yang versi CBU yang awal-awal masuk ke Indonesia ini juga masih sepi fitur ya, karena di sebelah kanan ini tombolnya itu cuma 2 buat pengaturan MID di speedometer, nggak ada cruise controlnya bahkan. Jadi cruise control ini baru ada di versi yang sudah CKD ya. Dan lebih spesial lagi kalau di versi Dakar Ultimate yang CKD, karena dia sudah menggunakan adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil di depannya. Tapi di belakang setir ada pedal shift khas Mitsubishi yang dia katanya sih dari magnesium ya bahannya, untuk menaikkan gigi di kanan, untuk menurunkan gigi di kiri, dan ini cuma ada di varian Dakar aja ya. Untuk di belakang setir ada switch lampu kecil, lampu utama, fog lamp depan, dan wiper, ada intermittent timernya dan pengaturan wiper belakang. Jadi belum otomatis ya, baik wiper ataupun lampunya sampai sekarang, bahkan yang udah facelift. Dan untuk instrument clusternya juga ini khas Mitsubishi banget ya. Dia ada 2 dial besar, tachometer di kiri, speedometer di kanan, dan di tengahnya itu ada MID yang informasinya lengkap sekali. Di bagian sini ada gear indicator, fuel gauge, temperature gauge. Di bagian bawah ada odometernya, udah 25.000 km, dan ada temperatur udara luar. Di sini juga ada tombol untuk pengatur terang redupnya panel instrumen. Untuk ngatur MID-nya tadi ada di tombol sebelah kanan setir, ada pengingat servis, setting, trip A, trip B, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM instan dan kecepatan rata-rata, eco indikator. Dan di bagian setting menunya ini juga banyak, ada satuan
average fuel consumption reset. Jadi konsumsi BBM rata-ratanya itu bisa ngereset tergantung kita pilih mode apa ya. Kalau di M itu dia manual, jadi kita ngeresetnya sendiri. Kalau di mode A dia maksudnya automatic, jadi setiap mesinnya mati lebih dari 4 jam dia akan ngereset konsumsi BBM rata-ratanya. Dan unit konsumsi BBM rata-ratanya juga bisa diganti, kilometer per liter, liter per 100 km, miles per gallon US, dan miles per gallon UK. Satuan temperatur juga bisa diganti dari Celsius ke Fahrenheit, dan itu juga nyambung ke panel AC-nya ya. Tuh dia berubah jadi Fahrenheit, kalau ini Celsius. Bahasa juga bisa diganti, ada banyak sekali, cuma memang nggak ada bahasa Indonesia aja ya. Di bagian sini ada bunyi bip-bipnya, ini bisa dimatiin kalau kita nggak suka. Alarm ini juga bisa diganti, jadi ini buat mengingat pengemudi biar istirahat ya, bisa diatur dari 1 jam sampai 4 jam. Dan bunyi sirene juga bisa diganti. Kalau ini bunyi kedua, ini bunyi pertama. Di sini juga ada eco indikatornya, mau on atau off, dan balik ke settingan pabrik. Jadi lengkap sekali ya informasi yang ada di MID dari Pajero Sport generasi ketiga ini. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Terus di sampingnya itu ada list warna silvernya. Tadi ada start stop engine button, ada tombol untuk pengaturan spion, bisa dilipat secara elektrik juga. Dan di bagian bawahnya ada tombol untuk mematikan sensor parkir dan tombol untuk mematikan stability control. Jadi kalau kita kepater di lumpur bisa kita matiin biar mesin itu bisa lebih bebas gitu ya. Di sini ada tuas pembuka tangki, pedal gasnya dan pedal remnya juga masih model gantung. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin, dan dia juga sudah ada footrest walaupun nggak ada pad plastiknya. Tapi untuk naruh kaki kiri itu udah nyaman banget. Door trim ini dia plastik, kecuali di bagian sini dia ada panel empuknya, dia kulit, dan ada list warna kayu yang ini cuma ada di versi CBU doang. Kalau yang versi CKD dia berubah menjadi panel piano black. Untuk door handle-nya ini, grab handle-nya itu juga mantap banget karena dia ada list warna silver seperti ini. Door handle untuk buka pintunya dia chrome, ada switch window lock, dan untuk yang versi CBU ini dia nggak ada tombol central locking. Jadi ini salah satu pembeda di versi CBU dan CKD. Untuk power window sama, dia auto up down-nya cuma di sisi pengemudi aja. Ada tweeter, speaker, door pocket sama cup holder, dan ada lampu di bagian bawah pintu. Lanjut ke bagian atas, ada sun visor yang cuma ada cerminnya, belum ada lampunya, tapi ada card holder, spion tengah, manual dimming. Terus di bagian sini juga ada lampu baca yang masih bohlam, ada yang buat ngikut pintu juga, dan di bagian sini juga ada switch untuk membuka sunroofnya ya. Dan ini fitur highlights dari Mitsubishi Pajero Sport, terutama yang tipe Dakar ya, karena ini nggak ada di kompetitornya. Untuk plafonnya juga bisa kita tutup secara manual. Di sebelah kiri sun visor juga sama, ada cermin tapi belum ada lampunya, ada grab handle di atas dan di pilar A juga. Seatbelt bisa diatur ketinggiannya, dan begitu pula dengan headrest ini juga bisa diatur tinggi rendahnya. Lanjut ke bagian tengah, untuk yang versi CBU ini juga center console-nya itu dia bahannya itu plastik tapi motifnya itu kayu ya. Jadi buat beberapa orang ada yang nggak suka gitu ya, karena kesannya ini kayu palsu, tapi ada yang suka juga. Dan di versi CKD dia diubah menjadi panel piano black yang sama seperti di pintunya juga. Untuk head unitnya, yang versi Dakar ini dapat head unit dari Clarion, serinya NX403AW, dan ini juga head unitnya so-so ya sebetulnya, karena ya dia masih pakai head unit aftermarket. Dan kalau dilihat-lihat sih sebetulnya ini mirip seperti head unitnya yang ada di Daihatsu Xenia tahun-tahun segini ya. Dan ini juga fiturnya lumayan oke, ada radio, Bluetooth, terus ada disk juga, USB, sudah ada navigasi juga seperti ini ya. Fiturnya udah oke, walaupun kelihatannya itu emang masih kurang integrated gitu ya, karena kan dia masih pakai head unit aftermarket. Tapi untuk output audionya ini bisa dibilang bagus lah dibandingin kompetitornya yang udah pakai head unit bawaan yang modelnya itu Android gitu ya. Untuk kamera mundurnya dia seperti ini,
Nah, seperti ini ada garis panduannya tapi dia nggak ikut setir. Terus di sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup juga. Di bagian bawahnya ada panel pengaturan AC ya. Untuk yang tipe Dakar ini AC-nya sudah dual zone automatic climate control. Jadi suhu kanan dan suhu kiri itu bisa dibedain. Cuma untuk yang versi CBU ini dia belum ada tombol synchronize ya. Jadi kalau udah aktif nih mode dual zone-nya, itu kita nggak bisa ngebalikin ke single zone lagi. Itu yang beda dibandingin CBU dan CKD. Kalau yang di CKD itu dia tombol autonya ini kebelah dan ada tombol buat synchronize. Dan untuk mode autonya juga tinggal pencet auto. Nah, dia akan mengatur fan speednya secara otomatis tergantung temperatur yang kita pilih ya. Paling panas itu dia di 32, udah ada heaternya. Dan paling dingin tadi itu ada di 18 ya. Arah AC lengkap, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan juga. Ada defogger depan, defogger belakang, mode AC, sirkulasi udara, dan off. Ada tombol hazard. Terus di bagian sini ada satu tombol untuk AC double blower di belakang ya. Dan ada satu buah power outlet 12 volt. Untuk transmisinya dia seperti ini yang varian Dakar. Jadi dia menggunakan transmisi 8 percepatan otomatis torque converter. Dan dia juga ada mode T-tronicnya ya. Dorong ke depan untuk naik gigi, tarik ke belakang untuk turun gigi, atau kita bisa menggunakan pedal shift yang ada di belakang setir. Oke, dan untuk center konsolnya yang varian Dakar ini juga beda dibandingin varian Exit atau yang GLX ya, karena dia modelnya tuh high console dan dia tuh tinggi, jadi rasanya tuh kayak naik mobil sedan gitu ya. Dan dibandingin yang versi GLX atau Exit, dia tuh modelnya low console yang sama seperti center konsolnya Mitsubishi Triton. Di belakang sini juga ada tombol untuk electronic parking brake, tinggal tekan aja untuk matiin dan tarik ke belakang untuk menyalakan. Tapi emang dia belum ada auto release dan belum ada auto holdnya juga, nggak kayak yang versi faceliftnya. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan kecil dan ada tempat buat naro kunci ya. Misalnya baterai kuncinya habis, itu tinggal kita taruh sini aja, dan nanti kita bisa tetap menyalakan mesin walaupun baterai kuncinya lagi low. Di bagian sini, di bagian sebelah kiri juga sama tuh, ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder, bisa naruh 2 minuman, dan ada center konsolnya yang ini empuk di bagian atasnya. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan 2 tir ya. Jadi ini tuh bisa ditaruh seperti ini buat naruh barang-barang kecil, dan di dalamnya itu ada tempat penyimpanan lagi yang ada input power outlet 12 volt juga. Oke. Untuk glove box dia bisa dikunci dan ukurannya juga lumayan gede. Oke, cukup situ aja untuk di bagian kabin depan dari si Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang versi CBU. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengahnya dari si Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini. Nah, sama seperti di baris pertama, di baris kedua ini juga ada grab handle untuk memudahkan kita masuk ke kabin tengah ya. Dan itu juga ada di kanan sama di kiri. Nah, untuk di bagian belakang dari posisi berkendara gue ini juga masih lega ya. Tinggi gue 170 cm, masih ada 3 jari, 3,5 lah ya kurang lebih. Jadi masih lega. Cuma dibandingin kompetitornya, Pajero Sport ini dia nggak bisa diatur slidingnya. Jadi yang bisa diatur cuma recline-nya aja di bagian sebelah sini. Dan kalau misalnya di baris ketiga itu ada penumpang, ya udah kita nggak bisa ngatur maju mundurnya. Jadi ya udah segini aja. Di belakang jok depan ada seat back pocket, dan nggak kayak yang versi facelift. Di belakang sini tuh polos banget ya, nggak ada colokan, nggak ada USB, nggak ada tempat penyimpanan, bener-bener center console doang. Di atas ini juga ada lampu baca kanan kiri, bisa juga buat ngikut pintu, dan ada tombol untuk AC double blowernya ya. Ada 4 kecepatan, dan model ventilasinya itu ada di samping gini ya, kanan dan kiri. Makanya dia bisa ada sunroofnya, karena ventilasinya itu nggak di depan muka gitu. Grab handle, ada gantungannya di kanan dan kiri. Untuk di jok belakang juga sama seperti jok depan, dia sudah kulit dan khasnya Pajero banget ya. Dia ada kerutan seperti mobil tua begini, dan headrestnya itu bisa diatur
naik turun, tapi yang di tengah itu nggak ada. Dan di tengah sini juga ada armrest dengan panjangnya itu sedikit lebih pendek dibandingin yang versi CKD. Dan kalau yang versi CBU ini dia cup holdernya tuh langsung ke atas gini ya. Kalau yang versi CKD itu bisa dipencet di ujungnya dan nanti dia keluar. Dan emang sih desain dari armrest ini agak kurang proper dibandingin yang versi CKD. Untuk safety di sini juga ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi di kiri dan di kanan. Dan penumpang tengah walaupun dia nggak ada headrestnya tadi, dia tetap dikasih seatbelt 3 titik yang ngambilnya dari plafon sini. Untuk di bagian door trim sama seperti di depan, dia hampir semuanya full plastik kecuali di bagian armrest yang dia panel empuk, ada list warna kayunya dan ada aksen silver di sini. Door handle chrome, switch power window di sini, dan turunnya itu lumayan walaupun nggak habis-habis banget. Terus di bagian bawah ada tempat penyimpanan kecil sama cup holder, speaker, dan lampu di bagian bawah pintu. Oke, sekarang kita pindah ke kabin baris ketiga ya. Untuk ngelipatnya juga gampang. Di sini tuh ada satu tuas dan dia modelnya tuh one touch tumble seperti ini. Oke, sekarang kita masuk aja. Nah, sayangnya karena di jok baris kedua ini dia nggak punya sliding ya, jadi ruangan di baris ketiga ini emang terbatas banget. Nah, ini kalau jok baris keduanya itu diatur ke posisi yang standar gitu ya, agak rebah sedikit. Dan karena sliding itu nggak bisa diubah, jadinya legroom itu segini untuk orang dewasa. Tadi ya tinggi gue 170 cm, masih ada ya 2 jari lah, tapi itu juga duduknya agak kurang nyaman ya karena di bagian bawah itu tinggi dan di bagian belakangnya tempat bokong kita tuh rendah banget, jadi bisa dibilang ini jongkok sih ya. Dan untuk headroom, untuk kepala gue nih sisa 1 jarian, 2 jari lah bisa nih kalau nyender ke headrest. Ini masih ada 2 jari, jadi mepet sekali. Mungkin untuk anak kecil aja ya kalau di baris ketiga ini. Tapi seenggaknya di bagian sini tuh ada ventilasi AC, grab handle yang ada di kanan sama di kiri juga. Untuk di sebelah kiri cuma ada armrest doang yang ini ada di atas spakbor ban belakang. Tapi untuk di sebelah kanan ada 2 buah cup holder. Di bagian sini juga ada power outlet buat ngecas, dan ada seat belt 3 titik untuk penumpang kiri dan kanan, sama ada headrestnya juga bisa diatur naik turunnya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini. Oke, sekarang kita lipat dan kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Mitsubishi Pajero Sport Dakar CBU ini. Nah, ini dia menggunakan mesin 2400 cc 4 silinder turbo diesel dengan teknologi Common Rail DID. Untuk kode mesinnya ini 4N15 dan tenaganya ini juga besar sekali ya dibandingin kompetitornya yang sama-sama menggunakan mesin 2400 cc. Di Pajero Sport Dakar ini dia tenaganya itu 181 PS atau sekitar 178 HP dengan torsi 430 Nm. Dan pilihan transmisinya cuma ada satu ya, otomatis torque converter 8 percepatan ke roda belakang untuk yang versi 4x2, atau keempat rodanya di versi yang 4x4 yang di atasnya varian 4x2 ini ya. Untuk ruang mesin ini sedikit lebih rapi dibandingin yang versi Exit atau yang GLX ya, karena bentuk engine covernya sedikit lebih menarik sih kalau menurut gue. Dan ya udah sih gitu doang sih bedanya. Dan ruang mesin udah dicat, udah ada peredamnya juga, walaupun belum ada suspensi hidrolik ya, tapi ya oke lah. Oke, kita tutup aja. Dan untuk tampilan eksterior dari Pajero Sport generasi ketiga ini juga jauh lebih atraktif dibandingin generasi keduanya ya, apalagi dengan bahasa desain Mitsubishi yang terbaru yang bernama Dynamic Shield membuat mobil ini tuh terasa lebih futuristik aja gitu ya kelihatannya. Jadi di bagian mukanya itu dia seperti mobil Mitsubishi kebanyakan yang ada tarikan garisnya yang seakan membentuk huruf X ya. Jadi kalau ditarik tuh dia kayak berbentuk huruf X gitu. Dan grillnya itu juga rame chrome di dynamic shieldnya, di bagian grill yang melintangnya, dan di bagian logo Mitsubishi juga ada chrome-nya. Untuk lampu juga ini keren sekali karena
dia sudah ada DRL, lampu utamanya juga sudah menggunakan by beam projector LED. Yang ini terang sekali, ada lampu sen bohlamnya, dan dia juga ada headlamp washernya. Jadi kalau misalnya kita main lumpur gitu ya, dia bisa dibersihkan dengan mencet tombol yang ada di ujung tuas wiper ya, tuas lampu. Dan ini juga masih model yang nyembur keluar gitu ya, nggak kayak versi faceliftnya yang nongol dan langsung nyemprot dari bumper gitu doang. Jadi sedikit lebih mewah ya kelihatannya, kayak mobil-mobil Eropa gitu. Di bagian bawah ada fog lamp yang masih bohlam halogen gitu ya, jadinya bisa diganti kalau pengen yang LED. Lanjut ke samping, velgnya yang tipe Dakar ini juga lebih besar dibandingin versi Exit atau GLX yang sama-sama CBU ya. Di sini tuh dia 18 inci, modelnya tuh dual tone, polish ya. Bannya di sini Toyo Open Country All Terrain dengan ukuran 265/60 R18. Untuk rem depan dan belakang sudah disc brake, dan teknologi pengereman udah lumayan lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan ada hill start assist juga. Lanjut ke samping, di bagian cover spion dia chrome untuk semua varian, dan ada lampu sen di ujungnya. Ada footstep yang kelihatan lebih nyaru gitu ya, lebih clean dibandingin kompetitornya kalau menurut gua. Kayak kesana tuh cocok aja gitu. Dan door handle-nya dia chrome depan belakang. Window line juga chrome, tapi untuk pilar dia masih warna hitam doff. Di bagian atas juga ada roof rail warna silver. Lanjut ke belakang, bagian belakang dari Pajero Sport Dakar ini juga khas banget ya, karena beda sama depannya yang kelihatannya dinamis banget ya. Kalau yang belakang ini kelihatan tuh kayak terlalu futuristis gitu ya, apalagi dengan lampu belakangnya yang memanjang full ke bawah seperti ini. Dan dia sudah canggih juga ya, karena dia sudah menggunakan lampu LED, lampu remnya di bagian atas ini, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bohlam. Terus di bagian bawah ini juga reflektor itu masih nyambung ke lampu utamanya, beda sama yang versi facelift yang dia tuh kepotong sampai sini doang dan reflektornya itu pindah ke bawah. Dan kalau yang versi CBU seperti ini, dia masih belum dapat spoiler di atas pintu bagasinya. Buat beberapa orang kesannya sedikit jelek ya, karena mobil segede gini dan atapnya panjang kok agak botak gitu ya kelihatannya. Tapi kalau buat gue sih kelihatan manis aja gitu ya, kayak mobil-mobil yang ada di Australia atau di Thailand juga ya, emang karena ini dari Thailand ya. Terus di bagian kaca belakang ini juga ada defogger, ada wiper juga, dan antenanya itu dia masih model glass print, jadi belum shark fin kayak yang versi facelift. Di bagian atas plat nomor ada garnish plat nomor, ada kamera mundur, lampu plat nomor masih bohlam. Untuk emblem, di sebelah kiri ada emblem Pajero Sport dan ada emblem Dakar di sebelah kanan. Untuk sensor parkir yang varian Dakar itu 4 titik, dan kalau yang versi Dakar Ultimate CKD dia sensor parkirnya 6 titik, karena dia salah satunya itu buat blind spot monitoring system. Untuk ban serep dia ada di kolong, dan knalpotnya ada di sebelah kanan sini. Untuk bagasi dia seperti ini, lumayan lega walaupun jok baris ketiganya lagi tegak. Dan ini juga kita bisa lipat ya. Pertama ini kita turunin dulu headrest trainnya, dan pertama kita tarik dulu tali yang sisi dalam. Jadi ini untuk melepas dudukan bawahnya, terus tarik yang kedua. Nah nanti dia akan melipat rata lantai sampai ke baris kedua sana ya. Untuk negak ini juga sama, tarik yang sisi luar dulu, dan dudukan bawahnya ini emang harus agak dibanting ya, karena emang kadang tuh susah nyantel. Nah seperti itu, lumayan mudah dibandingin Fortuner yang melipatnya ke samping kanan kiri gitu ya. Di belakang sini juga ada tempat penyimpan tersembunyi seperti ini buat naruh toolkit atau apapun itu. Di sebelah kiri juga ada tempat buat toolkit bawaan mobil dan dongkrak. Dan ada beberapa titik untuk ngikat-ngikat ya, kayak hooknya gitulah. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 yang versi CBU tahun
2017 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di showroom Bendy 21 Cinere. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.